1000 tahun sebelum Masehi, ras alien robot pernah ada di bumi. Di suatu tempat, mereka membangun suatu mesin yang sangat besar. Mereka sangat kejam dan tidak segan-segan membunuh manusia yang ada di dekatnya. 19.000 tahun kemudian, saat ini di Shanghai, China, militer Amerika bekerja sama dengan Autobot membentuk sebuah organisasi militer bernama NEST yang sedang memburu sisa-sisa Decepticon yang masih tersisa di bumi. Ini adalah keenam kalinya mereka kontak langsung dengan Decepticon untuk 8 bulan terakhir. Ironhide yang bertugas di sana mendeteksi adanya Decepticon di sekitar mereka. Dan benar sekali, sesaat kemudian sebuah kendaraan konstruksi berubah bentuk menjadi robot yang sangat besar. Itu adalah anggota Decepticon yang bernama Demolishor. Demolishor mengamuk dan mencoba kabur. Tidak jauh dari tempat itu, Decepticon lain yang bernama Sideways muncul. Kolonel William yang memimpin operasi memerintahkan anggota Autobot yang bernama Trio RC untuk mengejarnya. Sideways terus berusaha kabur. William kemudian menyuruh Sideswipe untuk mengejar Sideways. Sideswipe dengan wujud robotnya mampu membelah Sideways dengan mudah. Satu Decepticon tumbang. Di tempat lain, Demolishor masih berusaha untuk kabur. Dari dalam pesawat, sang pimpinan Autobot, Optimus Prime pun diterjunkan. Tak menunggu lama, Optimus langsung menghajar Demolishor. Di saat sedang sekarat, Demolishor kemudian berkata, masa kekuasaan manusia di bumi akan berakhir dan Fallen akan kembali bangkit. Setelah itu Optimus langsung membunuh Demolishor. Sementara itu, di tempat lain, Sam Witwicky sedang mengemasi barang-barang miliknya. Dia akan pergi kuliah dan tinggal di asrama. Ibu Sam terlihat masih belum bisa melepas kepergian putranya itu. Di saat sedang berkemas, Sam ditelepon oleh Mikaela yang sekarang sudah menjadi kekasihnya. Sam membelikan Mikaela sebuah webcam agar mereka bisa berkomunikasi, sementara Sam akan berkuliah di tempat yang cukup jauh. Sam kemudian memeriksa jaket lamanya yang dia pakai saat menghadapi Decepticon 2 tahun lalu. Saat diperiksa, Sam menemukan pecahan Allspark jatuh dari jaketnya. Sam kemudian mengambilnya, lalu tiba-tiba sesuatu merasuki pikiran Sam. Pecahan Allspark itu bereaksi dan jatuh membakar lantai menembus hingga ke dapur. Di dalam dapur, pecahan Allspark membuat semua peralatan dapur berubah menjadi robot Decepticon yang jahat. Robot-robot itu menyerang Sam. Sam kemudian memanggil Bumblebee. Bumblebee langsung datang dan menghajar semua robot-robot kecil itu. Namun hal itu malah menyebabkan rumah Sam hancur sebagian dan membuat ibu Sam marah besar. Mika yang menyadari ada yang tidak beres kemudian datang ke rumah Sam. Sam menyerahkan potongan kecil Allspark tadi kepada Mika untuk menyimpannya. Sam lalu masuk ke garasi dan mengatakan kepada Bumblebee kalau dia ingin mengirim Bumblebee menuju pangkalan militer untuk bergabung dengan Optimus dan yang lainnya. Bumblebee tidak mau berpisah dengan Sam dan terlihat sedih. Sam kemudian bersikeras karena dia ingin kuliah dengan tenang. Setelah keluar dari garasi, Sam kaget melihat penampakan Mika yang kini sudah berganti pakaian. Mika mengucapkan salam perpisahan kepada Sam yang akhirnya kemudian berangkat diantar oleh ayah dan ibunya. Di atas atmosfer bumi, robot Decepticon yang bernama Soundwave memerintahkan sebuah robot kecil untuk mengikuti Mika. Di tempat lain, pasukan NEST yang beranggotakan Autobots dan militer Amerika kini sampai di markas mereka yang berada di Diego Garcia. Sesampainya di sana, 2 buah robot Autobot dengan bentuk mobil lawas men-scan mobil model baru dan berubah menyerupainya. Di markas itu, William ditemui oleh sang penasihat presiden yang bernama Calloway. Di saat William memulai berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan, di atas atmosfer, Soundwave menghack satelit milik militer Amerika dan mendengarkan semua percakapan yang ada di bawah. Sementara itu di bawah, Calloway kesal karena menurutnya kekacauan yang masih terjadi di bumi disebabkan karena keberadaan Optimus dan yang lainnya. Calloway menjelaskan kalau kuburan Megatron di palung laut yang dalam dijaga oleh militer dan kapal selam. Lalu pecahan Allspark yang tersisa disimpan di salah satu pangkalan militer Amerika dengan penjagaan yang ketat. Sudah tidak dibutuhkan bantuan para Autobot lagi. Namun ternyata penjelasan itu didengar oleh Soundwave yang akhirnya mengetahui lokasi tubuh Megatron dan Allspark. Soundwave ingin menghidupkan kembali Megatron. Soundwave kemudian menyuruh para Decepticon yang ada di bumi untuk bergerak. Di tempat lain, Sam dan keluarganya sampai di asrama kampus. Sam pun langsung memasuki kamar asrama di mana dia akan tinggal. Sam bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Leo. Leo mengajak Sam menemui teman-teman yang lain yang ternyata adalah pemburu video-video viral mengenai penampakan robot di bumi. Sam kemudian berlagak tidak tahu apa-apa mengenai robot-robot itu. Malam harinya, Soundwave mengirim Ravage, robot berbentuk macan untuk mencuri pecahan Allspark yang disimpan militer Amerika. Ravage memasukkan ribuan kelereng ke dalam ruangan melalui lubang udara. Kelereng-kelereng itu bergabung menjadi sebuah robot kecil. Robot itu mencuri pecahan Allspark tersebut.
Pasukan penjaga yang menyadari Allspark telah dicuri mencoba mengejar Ravage namun sia-sia. Di lain tempat, Sam diajak Leo dan yang lain untuk datang ke pesta penerimaan mahasiswa baru. Sam sebenarnya tidak ingin ikut karena dia sudah berjanji akan melakukan video chat dengan Mika. Di dalam ruangan pesta, tiba-tiba Sam melihat penampakan simbol-simbol aneh. Tanpa sadar, Sam menggambar simbol-simbol aneh itu di meja. Ternyata hal itu dilihat oleh seorang wanita yang bernama Alice. Dia juga seorang mahasiswi baru. Alice sepertinya tertarik dengan Sam. Dia mencoba merayu Sam. Sam sudah menjelaskan kalau dia punya pacar, tetapi Alice terus saja merayunya. Sementara itu Mika masih menunggu Sam yang tidak kunjung menghubunginya. Sam lalu dikagetkan dengan kemunculan Bumblebee yang menjemputnya di luar gedung karena ada urusan penting mendadak. Bumblebee membawa Sam ke suatu tempat untuk menemui Optimus Prime secara rahasia. Optimus bercerita kalau para pemimpin dunia menginginkan para Autobots untuk pergi dari bumi karena mereka menganggap keberadaan Autobots hanya akan memancing pembalasan dendam musuh mereka di bumi. Optimus meminta bantuan Sam sebagai manusia yang mereka kenal untuk menyuarakan kalau kemungkinan apa yang para pemimpin dunia pikirkan itu salah. Sam kemudian menjawab kalau dia sudah tidak ingin ikut campur urusan ini lagi. Sam hanya manusia biasa. Bantuannya mungkin tidak akan berarti. Sam kemudian pergi. Di tempat lain, di Laut Atlantik, 5 robot Decepticon terjun dari kapal menuju palung yang dalam. Di sana mereka berhasil menemukan jasad tubuh Megatron. Dengan pecahan Allspark yang sebelumnya telah dicuri, mereka berhasil menghidupkan kembali Megatron. Megatron yang telah kembali bangkit langsung terbang keluar angkasa menuju salah satu bulan di planet Saturnus. Di sana terdapat markas besar Decepticon. Megatron menemui Starscream. Starscream menjelaskan kalau dia sedang mengembangbiakan pasukan baru Decepticon di sana. Di dalam, Megatron menemui pimpinannya yang bernama The Fallen. Megatron melaporkan kalau kubus Allspark telah hancur. Fallen menjelaskan kalau Allspark hanyalah sebuah kubus wadah saja. Kekuatannya, pengetahuannya tidak akan bisa dihancurkan, hanya bertransformasi. Fallen menjelaskan kalau kode pengetahuan yang ada di dalam Allspark yang berisi kunci untuk menyelamatkan ras alien robot kini sudah masuk ke dalam otak Sam Witwicky. Fallen menjelaskan kalau suatu saat nanti dia akan kembali ke bumi, tempat di mana dulu dia disingkirkan oleh para Prime yang mengkhianatinya. Dan kini hanya tersisa satu Prime, yaitu Optimus Prime. Fallen menyuruh Megatron menculik Sam dan mengambil informasi yang ada di otaknya sekaligus menghabisi Optimus Prime. Lalu Fallen akan kembali ke bumi melanjutkan misi terdahulu yang sebelumnya gagal dia lakukan karena mereka membutuhkan energon yang banyak untuk mengembangbiakan pasukan robot Decepticon. Di tempat lain, di dalam kelas, Sam mengalami hal yang aneh. Pikirannya membuatnya bisa membaca buku astronomi dengan sangat cepat. Dia menyanggah pernyataan dosennya sehingga membuatnya diusir dari kelas. Di luar, Sam menelpon Mika dan menceritakan kondisi anehnya saat ini. Sam mengalami apa yang dulu dialami oleh kakek buyutnya. Dia melihat penampakan simbol-simbol aneh di pikirannya dan otaknya tanpa sadar membuatnya menggambar simbol-simbol aneh itu. Sementara itu, Willy, robot Decepticon yang tadi mengikuti Mika, berusaha mencuri pecahan Allspark di dalam brankas milik Mika. Mika yang menyadarinya kemudian menghajar Willy dan membakar salah satu matanya. Mika kemudian memasukkan Willy ke dalam koper. Mika yang kebingungan kemudian bersiap-siap menyusul Sam ke kampusnya. Di dalam kamar asrama, Sam yang sedang kesurupan menggambar simbol-simbol aneh yang muncul dari otaknya. Di tempat lain, para Autobot mulai bergerak karena mereka mendeteksi kehadiran Decepticon. Di dalam kamar asrama, Sam ditemui oleh Alicia. Di dalam, Alicia kembali mencoba merayu Sam. Di luar, Mika sudah sampai di depan gedung asrama Sam. Di saat Mika membuka kamar Sam, dia melihat Sam sedang bermesraan dengan Alicia. Mika yang melihatnya itu pun kesal dan langsung pergi. Sam mencoba mengejar Mika, lalu dari belakang dia diserang oleh Alicia. Ternyata Alicia adalah robot Decepticon yang ingin menangkap Sam. Mika